Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Asna. Di sini saya akan menjelaskan kas kecil dengan metode fluktuatif. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih apa itu kas kecil? Jadi, kas kecil adalah dana yang disimpan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, kas kecil dengan metode fluktuatif adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah-ubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu Impress Fund System atau metode tetap. Metode fluktuatif biasanya memiliki ciri-ciri saldo rekening dana kas kecil tidak tetap, jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat di jurnal. Kemudian yang terakhir yaitu pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuatif dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Penyebab terjadinya metode fluktuatif yaitu karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposit dana tidak sama, bisa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan atau sebaliknya. Ciri-ciri kas kecil dengan metode fluktuatif yaitu yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di dalam akun debit. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun tersebut. Adapun perbedaan metode dana tetap dan metode fluktuatif. Nah, metode dana tetap biasanya jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran atau jumlah untuk pembayaran biaya-biaya. Sedangkan metode fluktuatif atau metode berubah-ubah biasanya jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Yang kedua, metode dana tetap biasanya pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak diketahui jurnal, hanya membuat bukti-bukti pengeluaran saja. Sedangkan metode fluktuatif pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Yang ketiga, metode dana tetap biasanya saldo rekening dana kas kecil tetap adalah tetap. Sedangkan metode fluktuatif biasanya saldo rekening dana kas kecil berfluktuatif atau berubah-ubah. Yang keempat, metode dana tetap biasanya pada akhir periode perlu disesuaikan. Nah, sedangkan metode fluktuatif atau metode berubah-ubah biasanya pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Persamaan metode dana tetap dan metode fluktuatif, yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum dari dana kas kecil. Bagaimana sih tahap penggunaan dan pemakaian dana kas kecil menggunakan metode fluktuatif? Dalam metode Fluctuation Fund Method, pemakaian kas kecil oleh kasir, kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar.
Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode fluktuatif. Yang pertama, ada kelebihan dari sistem dana fluktuatif, yaitu pertama, pengeluaran akan langsung dicatat sehingga saldonya bisa langsung diketahui kapan saja. Sedangkan yang kedua, jika di tengah periode tiba-tiba terjadi kekurangan dana, maka dana bisa langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Yang ketiga, akuntan bisa dimudahkan karena dana akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi kecil. Kelemahan sistem dana fluktuatif yaitu untuk pengolahan dana masih kurang efisien dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan. Dengan dana yang bisa langsung ditambahkan, bisa membuat kas kurang hati-hati dalam penggunaan dana. Nah, berikut ini contoh transaksi. Transaksi bila dicatat menggunakan metode fluktuatif, maka pencatatan jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan ada tabel ya teman-teman. Tabel ini adalah jurnal akuntansi, memuat tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pada awalnya pada tanggal 3 Januari, yaitu pembentukan kas kecil sebesar 225 juta diletakkan di debit, dikarenakan uang kas bertambah. Jadi saldo awalnya itu 225 juta ya teman-teman. Kemudian yang kedua pada tanggal 4 Januari dibayar untuk membeli perlengkapan sebesar 20 juta masuk diletakkan di kredit dikarenakan kas berkurang. Jadi saldo awal ini dikurangin kredit tadi itu ya teman-teman. Totalnya saldonya 205 juta. Untuk tanggal 5 Januari hingga 8 Januari sama kayak tadi yang perlengkapan ya teman-teman, diletakkan di bagian kredit. Kenapa diletakkan di bagian kredit? Karena mereka membayar listrik, membayar telepon, membayar bahan baku, dan membayar tenaga kerja itu merupakan pengurangan kas kecil. Jadi uang kas kecil itu berkurang diletakkan di kredit. Nah, untuk pada tanggal 9 Januari dilakukan pengisian kembali sebesar 150 juta. Jadi saldo akhirnya tadi 15 juta setelah dikurangkan semua beban-beban dan perlengkapan itu sebesar 15 juta, kita tambahkan karena diisi kembali sebesar 150 juta. Totalnya yaitu ini seharusnya 165 juta ya teman-teman, tapi ini salah pengetikan kemarin. Jadi total akhir saldo dengan menggunakan metode fluktuatif ini 165 juta teman-teman. Wah, ternyata sudah di akhir materi nih teman-teman. Sekian penjelasan saya mengenai kas kecil dengan metode fluktuatif. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.